punya. Semua pada punya kapasitas di masing-masing gitu. Lanjut Mas. Lanjut. Di sana itu dibolehkan kita itu iri dengan para pencari ilmu yang lebih tinggi ilmunya, ya. Bisa jadi kemudian dengan irinya itu kita akan jadi semakin rajin dalam belajar, ya. Kemudian bisa kemudian lebih semangat lagi. Ada kemudian tantangannya kemudian harus dia capai. Dan itu bagus. Gitu. Jadi kalau kamu bukan iri ya, tapi bersaing dengan sehat. Artinya kamu ya iri dalam mencari ilmu boleh. Iri dalam mencari ilmu boleh, tapi jangan sampai irinya kamu itu jadi tinggi sehingga kamu ingin menjatuhkan dengan cara yang tidak baik. Betul. Jadi kamu harus lapang dada ketika suatu saat kamu kalah atau kalah bersaing. Ya. Meskipun kalah nilai, tapi sedangkan dalam pengalaman atau kan nilai kan hanya sebatas angka-angka aja ya. Betul. Asik. Sebatas angka yang diperjuangkan gitu. Nah itu Mas, tadi kan kita udah ngomong tentang siswa nih. Sekarang ngomong tentang guru, orang tuanya. Ini orang juga hal yang perlu kita tahu gitu. Ya, oke. Kan bukan banyak ya. Mungkin beberapa lah. Saya lihat orang tua itu belum paham kapasitas anaknya di pelajaran. Artinya dia pengen anaknya tuh dapat perfect, tapi di semua pelajaran. Tapi ternyata kemampuannya hanya sebatas itu. Ya. Sehingga dia menyalahkan anaknya gitu, nggak main game terus, disalah-salahkan. Jadi ya gitu kan lah. Menanggapi ini gimana Mas? Yang mana dulu nih? Yang main gamenya banyak banget atau orang tuanya itu yang kemudian pengen anaknya tuh bisa semua mata pelajarannya? Yang pertama ya, orang tuanya pengen semua anaknya itu perfect. Ya, pengen bisa ke semua bidang itu ya, pelajaran itu. Ya, ini sih himbauan aja ya buat orang tua. Iya, karena ini belum nikah. Loh, nggak apa-apa. Saya juga nanti jadi orang tua. Iya. Belum nikah tapi udah punya ilmunya, waktu gitu. Harus dicari dulu ilmunya. Iya. Biar nanti kalau udah nikah udah siap. Iya. Ini parenting. Jadi buat para orang tua sekalian, jangan pernah pengen anaknya itu sempurna. Saya tanya deh ke kalian deh, para orang tua. Apakah kalian bisa semua mata pelajaran yang ada, kan? Kalau emang bisa, apakah itu benar-benar so perfect? Semuanya bisa. Karena bisa dan paham itu kadang beda. Oh iya. Ya. Kadang ya bisa hanya sekedar bisa untuk menjawab soal saja. Tapi belum tentu nanti paham untuk diaplikasikan. Iya, benar. Jadi kita awali dengan setiap orang itu sudah diberikan kelebihannya masing-masing. Ya, benar. Oleh penciptanya. Allah, iya. Ya, oleh Allah SWT. Sudah diberikan kelebihannya masing-masing dan punya kekurangan masing-masing juga. Yang harus dicari tahu adalah jangan cari kekurangannya dulu, ya. Nah, ini kadang salah sikap ya. Kita orang tua tuh cari kekurangannya semua, akhirnya kemudian dileskan mata pelajaran yang kurang itu. Misalnya nggak bisa matematika, dileskan matematika. Nah, ini sebenarnya salah. Yang benar gimana jadi? Yang benar itu kita harus cari kelebihannya anak. Anak itu lebih, ya. Lebihnya di mana? Kalau lebihnya misalnya ya, dia itu lebihnya di gambar. Ya. Kenapa kemudian nggak dileskan gambar saja? Ya. Biar nanti kemudian dia jadi pelukis terkenal dan hebat. Iya. Kenapa harus dipaksakan dia harus bisa matematika? Kalau misalnya dia nggak bisa matematika, ya. Cukuplah kemudian dia hanya matematika di levelnya dia. Kadang kan orang ada levelnya masing-masing. Iya. Hanya bisa sampai sini. Nah. Udah segitu aja. Jangan dipaksain anak harus bisa lebih. Karena semua anak itu beda. Ini aku bener Mas. Aku tuh kalau matematika tuh udah kalau masuk apa ya katedral apa sih?
integral ya. Ke atasnya tuh udah stop lah gitu. Oke. Closingan tangan gitu ya. Oke. Itu aku kok levelku dulu di SMK tuh. Ya. Matematika boleh lah semua, tapi kalau udah masa integral cukup lah gitu. Ya. Lagian coba deh dipikirin lagi nih. Kenapa kita harus belajar integral gitu ya? Kalaupun di soal UN misalnya cuman yang muncul satu. Gimana coba? Kita belajar matematika integral tapi yang muncul satu. Kenapa nggak kita fokusinnya kita bisa kita sampai sini. Kita perdalam itu aja. Bisa. Atau mungkin kita punya keahlian lain nih, misalnya saya tuh punya keahlian bahwa di bidang misalnya bahasa. Kenapa nggak dileskan bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu ya? Yeah. Karena kan dia kalau misalnya bisa bahasa, dia bisa kuliah di luar negeri gitu ya, kemudian bisa jadi duta, jadi ambasador. Gitu. Seburuk-buruknya kalau dia bisa bahasa itu, dia jadi translator lah. Iya. Minimalnya itu jadi translator. Minimal punya kayak ini ya, apa namanya, lebah subtitle dah. Daripada dipaksakan semuanya itu harus bisa, tapi kemudian semuanya hanya bisa setengah saja, nggak sampai tuntas. Yang seharusnya dia itu bisa misalnya bahasanya bisa lebih bagus, tapi dia nggak dileskan bahasa, jadinya bahasanya segitu-segitu saja. Matematika yang nggak bisa kemudian dileskan, ya gitu-gitu aja, nggak ada penaikan yang drastis ya. Cukuplah sampai yang kemudian dia bisanya di mana, atau enggak taraf kalau hanya targetnya hanya nanti bisa lulus UN atau misalnya bisa ngerjain soal. Batas kan soal kan ada yang biasanya kan guru kan ada yang tingkatnya levelnya rendah ya, medium sama yang tinggi ya. Kalau bahasanya sekarang itu yang tinggi itu HOTS ya. Nah, soal HOTS. Itu cukuplah kemudian anak sampai medium saja lah. Jangan dipaksakan kalau sampai yang HOTS. Kalau dia emang nggak bisa di bidang itu. Ya. Kalau dia fokuskan di bidang yang dia bisa, dia pasti akan lebih expert di sana. Dia harus jeli-jelinya orang tua cari kelebihan anak, dan anak juga bisa memanfaatkan kejeliannya. Ya, anak juga sebenarnya harus berani ngomong sama orang tua. Saya bisa gini, saya pandai di ini. Harus berani. Karena kan kadang anak itu udah takut dulu kan? Nggak enak, udah takut sama orang tua. Atau mungkin karena jarang ngobrol atau jarang kan. Kadang kan takut ya. Nanti kalau aku bilang nanti aku dimarahin seperti apa kan. Tuh. Dikira aneh-aneh gitu. Iya, betul. Kamu tuh aneh-aneh. Kamu belajar aja gitu. Tapi insya Allah untuk zaman sekarang orang tua mendengar semua ya. Udah. Mudah-mudahan. Pendidikan kita udah apa? Cara mengasuh kita kan kita lihat sekarang udah berbeda dari mungkin zaman kita gitu. Untuk saat ini ya kebanyakan ya. Ya kebanyakan gitu. Ya ada juga yang karena pola pendidikan masa lalu akhirnya diterapkan juga di sekarang. Itu juga ada. Terakhir Mas, ya. Oke. Nih hal yang terpenting menurut saya sebenarnya juga terpenting, tapi simpel, memberi hadiah ke anak yang dia punya peningkatan terbaik dari sisi ortu bahkan dari sisi gurunya. Itu pasti itu. Gimana Mas menyikapi ini? Ya bagus. Tapi terkadang terlewatkan. Maksudnya ketika orang tua mendapatkan nilai anaknya naik, biasa aja. Atau bahkan gini, nilai anak awal 5 naik jadi 7. Kan masih rendah kan naik ya. Naik tapi kan naik ya. Dan 7-nya ini di antara sekelas dia masih terendah. Hanya biasa-biasa saja gitu. Padahal kalau diapresiasi ini jadi sunnah juga kan di Islam itu. Itu yang terkadang terlewatkan oleh orang tua ya. Gimana dong? Bagaimana kalau misalkan jadi orang tua itu
memberi hadiah, tanggapan jenengan? Ya, dalam satu buku ya yang jadi literasi saya di penelitian saya. Skripsi juga nih? Ya. Oke, mantap. Belum selesai ya? Udah dong, udah selesai. Alhamdulillah. Ada tentang strategi buat ningkatin motivasi belajar. Anak. Iya, anak ataupun kita juga bisa itu dipakai buat kita juga bisa. Salah satunya itu ada pujian, ada hadiah. Ini cara singkat ya, cara yang bisa kita pakai. Tapi terkadang banyak yang melewatkan ini, pujian dan hadiah. Jangan hukuman, ya. Kalau misalnya anaknya masih belum bisa ya jangan dihukum. Cukuplah kasih pujian dan hadiah. Kalau orang ya diapresiasi sedikit aja, Senang pasti. pasti seneng banget. Senang banget. Meskipun itu hal yang kecil. Apalagi diapresiasi oleh orang yang disukai. Iya, apalagi orang yang tersayang gitu ya. Ini hariku banget ya. Iya. Pasti wah ya Allah gitu. Iya. Nah, gitu. Apalagi sampai dikasih hadiah. Nah, ini sih nggak begitu wajib ya, karena kalau keseringan dikasih hadiah, nanti dia akan mengharapkan hadiahnya. Ya. Bolehlah sekali-kali dikasih hadiah, tapi yang paling bagus sering-seringlah dipuji. Kalau itu ada peningkatan, ya. Entah itu peningkatannya cuma kalau misalnya takarannya adalah angka. Kalau misalnya itu naiknya hanya cuma satu angka, satu digit angka dari 5 ke 6, tetap diapresiasi, dipuji. Ya, selamat ya, walaupun baru bisa naik satu angka, ini sudah luar biasa. Besok bisa ditingkatkan lagi, tetap semangat. Tuh pasti anak tuh senang dengerin gitu tuh, daripada kamu cuma bisa naik satu angka, dulu saya. Pasti anak di hatinya tuh. Ya itu kan bapak deh. Ya itu kan emak deh. Bukan saya. Pasti kayak gitu. Iya. Jadi untuk ibu-ibu atau guru-guru atau kakak-kakak kalian jika punya adik atau punya ya seseorang lah yang dicintainya dan keluarganya dalam relasi hidupnya, jika dia punya peningkatan bagus dalam hidupnya, Betul. tetap apresiasi gitu. Ya. Meskipun dengan pujian atau kalau kau punya rezeki dikasih hadiah coklat, bunga, mas kawin atau Iya. itu udah. Ya gitu lah. Jadi sesuaikan lah ya. Oke. Ya mas, terima kasih, kita udah sedikit bahas tentang pendidikan di Indonesia. Ya mantap. Oleh mahasiswa bimbingan konseling. Sip. Kita akan bahas mengapa ya saya pengen tuh tentang pendidikan Indonesia itu ya harus lebih baik sih. Oh harus. Self improvement. Nah, sedikit mengambil kisah dari masa lalu. Ini kisah populer mas, mungkin mas juga kenal. Sebagai penutup di session podcast hari ini, malam ini setelah Isya, dulu Imam Masjidil Haram pas waktu kecil, As-Sudes itu pernah nakal banget di keluarganya. Sampai orang tuanya itu berdoa seperti itu, ini anak nakal banget, satu akan kamu jadi Imam Masjidil Haram. Ya. Kejadiannya beneran ya. Sekarang Masya Allah. Kalau kamu sebelah sama orang, doakan yang terbaik lah gitu. Termasuk itu anakmu sendiri. Betul. Apalagi doa orang tua, Insya Allah dijabah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa?